Halo Sobat Gudang Gemang, ketemu lagi sama Michan. Di video kali ini aku bakal ngajakin kalian ngobrol santai aja. Ngobrol santai kayak biasanya, kita ngebahas tentang gimana sih cara perawatan si Monstera variegata. So, tontonin terus videonya sampai habis ya. Tapi yang pertama-tama aku harus ngomong ke kalian bahwa sebenarnya perawatan atau tips perawatan dari setiap orang itu berbeda. Kalian harus pede dengan pilihan kalian sendiri gitu loh. Kalian harus pede dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan kalian terlalu ngedengerin kata orang, ngedengerin omongan orang, malah tanaman kalian nggak jadi sehat. Siapa tahu malah makin kenapa-kenapa, karena habis pakai metode ini kalian pindah ke metode itu malah nggak karu-karuan gitu. Jadi kalian harus pede dengan apa yang sudah kalian ambil, apa yang sudah kalian putuskan, itu jadi tanggung jawab kalian sendiri. Seperti kita memutuskan untuk merawat tanaman ini makhluk hidup, jadi mereka ini juga punya kehidupan sama seperti kita. Ketika kita memutuskan untuk merawat tanaman, berarti ya harus kita yang ngejaga gitu loh, harus kita yang ngerawat mereka, karena mereka nggak bisa dengan sendirinya minum atau makan, itu dengan sendirinya mereka nggak bisa, jadi harus kita gitu loh. Apalagi yang sudah kalian taruh di pot, kalian harus bertanggung jawab buat ngasih minum mereka. Ketika kalian memutuskan untuk memelihara tanaman, apalagi yang ditaruh di dalam pot, itu mereka benar-benar jadi tanggung jawab kalian seutuhnya. Mereka bukan lagi dijaga oleh alam, tapi mereka udah jadi tanggung jawab kalian. Kalian harus ngasih minum, ngasih makan mereka, karena ya kalian sendiri yang memutuskan buat mengasuh mereka kayak gitu. Yang pertama aku bahas di sini adalah tentang media tanam, karena media tanam itu merupakan pondasi jika diibaratkan di sebuah rumah kayak gitu. Jadi hal yang paling dasar dulu yaitu adalah media tanam. Media tanamnya tentu aku pakai metan ajaib seperti biasanya, udah ada di video-video sebelumnya, udah sering banget aku ulas tentang media tanam. Lalu lanjut yang kedua adalah rumahnya, benar-benar untuk bangunannya dia, untuk tempatnya, tempat tinggalnya. Nah, tempat tinggalnya ini banyak sekali macam ya. Aku nggak bilang ada patokan baku kayak gitu. Yang penting dia tetap dapat sinar matahari. Yang pertama, sinar matahari. Terus yang kedua, sirkulasi udara itu harus lancar. Jadi kalau misalkan di sini memang ini greenhouse khusus mereka, greenhouse khusus untuk si tanaman aku. Tapi kalau misalkan kalian nyimpennya di indoor itu banyak sekali macamnya ya. Kalau misalkan indoornya terlalu bener-bener yang di dalam ruangan gak ada ventilasi sama sekali, terus sirkulasi udara sangat tidak lancar, itu bakal gak bagus buat pertumbuhannya mereka. Apalagi kalian jarang ngeluarin, jarang dijemur, pokoknya jarang ditaruh di luar, itu bakal daunnya mengecil gitu. Kayak gini, misalkan daun selanjutnya tidak akan sebesar ini lagi, tapi malah mengecil atau bahkan tidak sobek daun selanjutnya jika kalian terlalu indoor yang benar-benar gelap, terus udaranya tuh tidak ada yang masuk. Kalau kayak gini kan angin dari tadi udah kayak gini terus, anginnya udah bener-bener spoi-spoi gitu loh. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh nggak suka naruh monstera aku ini di indoor atau di dalam ruangan. Aku sangat tidak suka ya, karena aku tidak punya ruangan yang beratapkan kaca, ataupun aku nggak ada ruangan yang khusus gitu loh buat tanaman. Jadi memang aku taruhnya di atas ini, di greenhouse aku kayak gitu. Kalau misalkan kalian emang pengen ditaruh di indoor,
kalau bener-bener indoornya itu nggak ada ventilasi, itu lebih baik sering dikeluarkan. Kalau bisa setiap hari dijemur. Tapi kalau ada misalkan kalian di dekatnya jendela kayak gitu, nggak masalah, nggak usah dipindah-pindah. Atau di jendela itu masih dapat sinar matahari, masih dapat angin-angin kayak gini, gitu ya nggak masalah, taruh di situ dan baru dikeluarkan 1 minggu 1 kali. Terus kalau aku memang untuk taruhnya ini bener-bener di greenhouse untuk tanaman. Nah, kalau untuk di greenhouse aku sendiri, aku pakainya ini Paranet. Paranet ini adalah jaring pelindung tanaman yang terbuat dari bahan plastik kayak gitu. Terus Paranet ini juga ada beberapa persen. Kalau untuk yang di sini aku pakainya sekitar 55 sampai 75%. Kebetulan yang aku pakai ini 65%. Kalau misalkan kalian di bawah 55%, itu berarti sinar matahari nanti yang masuk adalah sisanya 55%. Berarti 45% itu kebanyakan buat si monstera. Nanti takutnya dia bisa jadi burn atau gosong. Tapi kalau di atasnya 75%, berarti matahari yang masuk hanya 25%. Nah, itu kalau untuk di kota aku itu kurang ya. Karena di sini di Kota Batu itu cenderung lebih lembab dan juga nggak segitu panas teriknya kayak gitu. Jadi aku saranin jangan di atas 75. Walaupun di tempat kalian pun kalau misalkan memang dirasa terlalu panas banget, kalian coba dulu pakai yang 75. Kalau misalkan tanamannya itu bisa menyesuaikan, pasti bagus hasilnya. Tapi kalau dirasa masih kurang tambahan, maksimal 85% lah gitu. Soalnya Paranet itu sampai 90%. Kalau kalian pakainya 90%, aku jamin deh kurang mataharinya buat mereka. Tentang Paranet, apalagi ya yang perlu kalian ketahui tentang Paranet? Untuk ketahanannya ini sekitar 3-5 tahun. Jadi 3-5 tahun sekali itu bisa diganti kayak gitu. Terus si Paranet ini kalau masang jangan terlalu rapat. Makanya ini masih dari tadi goyang-goyang karena di settingnya seperti ini agar udaranya tuh yang masuk bener-bener masih los banget gitu. Kalau misalkan masangnya terlalu rapat itu kurang bagus lah gitu loh buat si tanamannya sendiri. Untuk atapnya kalian bisa lihat sendiri, aku arahin ke atap. Nah, atapnya ini yang paling atas itu aku pakai plastik UV. Plastik UV ini juga berfungsi untuk melindungi tanaman kita dari sinar UV yang terlalu berlebihan. Nah, si plastik UV ini juga berguna untuk penangkal nih saat hujan, kan jadinya buat atap gitu. Jadi hujan nggak langsung jatuh ke tanaman kalian. Kita masih bisa ngontrol pakai siram-siram tadi gitu. Kalau misalkan kena air hujan juga untuk si Monstera variegata ini kurang bagus ya, apalagi air hujannya terus menerus. Terus air hujannya itu benar-benar yang lagi deras banget, dia bakal mudah busuk gitu. Untuk yang atasnya aku pakai Paranetnya 2 layer. Kenapa 2 layer? Ini kalian bisa lihat sendiri, jauh lebih gelap gitu loh yang di atas karena 2 layer. Nah, ini ada yang kayak bolong-bolong di tengah ini karena layernya udah mulai benggang dan kelihatan kan antara yang 1 layer yang kayak gini yang masih terang sama yang 2 layer itu yang lebih gelap. Nah, kenapa aku pakainya 2 layer? Aku pakai 2 layer ini karena yang dari atas tuh sinar mataharinya kan udah jam 12-an gitu ya. Jam 12 sampai jam 1 siang itu benar-benar matahari yang terik banget langsung dari atas. Untuk mencegahnya aku pakainya 2 layer. Kalau yang di atas ini aku pakainya 55% aja cukup. 55% dikali 2 jadi 2 layer gitu. Tapi matahari itu tetap bisa masuk, harus ada matahari yang masuk. Seperti ini aku lagi tag video ini sekitar jam 3 sore. 3 sore ini mataharinya udah mulai ada di sana, tapi masuk banget kok mataharinya. Pokoknya yang dibutuhkan si Monstera itu ya tadi sinar matahari yang cukup. Kalian jangan dikira dia putih terus taruhnya itu bener-bener yang di tempat
teduh banget terus di tempat gelap gitu ya jangan. Mereka ini tetap butuh sinar matahari biar bisa berfotosintesis. Terus yang selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman ini benar-benar tidak ada rumus yang baku ya. Benar-benar penyiraman ini tergantung media tanam dan penempatan tadi. Jadi ketiga hal ini semuanya berkaitan. Yang pertama media tanam, yang kedua penempatan, dan penyiraman ini akan sangat tergantung oleh dua hal itu tadi. Kalau misalkan media tanamnya udah kering, boleh kalian siram walaupun itu setiap hari. Kenapa? Karena cuaca tidak akan pernah ada yang bisa nebak, tidak akan ada yang pernah bisa menentukan. Misalkan tadi walaupun cuacanya itu panas dan berangin, tapi kalian cek media tanamnya itu masih lembab, jadi nggak usah disiram gitu. Pokoknya kita tuh harus yang peka gitu loh sama tanaman kita sendiri. Kalau kalian misalkan tanya sama orang lain, Kak, monstera itu baiknya disiram berapa hari sekali? Ada yang jawab 3-4 hari sekali. Ya memang benar, tapi kalau misalkan dalam 3-4 hari sekali mereka udah kering minta minum, ya kalian harus inisiatif ngasih minum, nggak usah nunggu 3-4 hari sekali kayak gitu. Terus kalau misalkan 3-4 hari sekali medianya pun masih benar-benar basah, ini biasanya saat musim hujan ya, jadi walaupun udah 4 hari media tanamnya tuh masih basah, ya udah jangan disiram gitu loh. Jadi aku harap kalian ngerti ya sama penjelasan aku. Pokoknya kalian cek sendiri aja saat media tanam tadi kering ya disiram, kalau enggak ya jangan gitu loh. Jangan ngikutin saran orang. Misalkan, Kak, ini monstera aku baiknya disiram kapan? Ya nggak akan ada yang tahu karena yang punya tanaman itu kamu gitu. Untuk aku sendiri di sini ini juga sama, tergantung cuaca. Ini aku 2 hari yang lalu nyiramnya, nyampe sekarang berarti 3 hari belum aku siram. Karena walaupun angin kayak gini, berangin, terus panas juga sih, tapi nggak yang panas bener-bener terik. Aku cek medianya juga masih lembab, jadi 3 hari ini belum aku siram mereka kayak gitu. Tapi ada kalanya aku nyiram 2 hari 1 kali. Itu saat bener-bener di daerah aku di Kota Batu ini bener-bener yang lagi panas, terus anginnya aduh udah bener-bener nggak bisa ditoleransi. Aku cek medianya kering, ya udah aku siram gitu. Selanjutnya kita bahas tentang pupuk atau pemberian nutrisi buat mereka. Pernah dengar nggak kalau si tanaman varigata itu nggak boleh dipupuk sama sekali? Pernah dengar belum asumsi itu? Nah, ternyata asumsi itu adalah hal yang salah, bahkan salah kaprah, karena semua tanaman, semua makhluk hidup itu tentunya butuh asupan nutrisi, asupan gizi. Kayak kita aja manusia makan juga kadang pengennya yang enak dong, makan daging, masa tiap hari makan sayur terus kayak gitu. Jadi memang semuanya harus seimbang. Cuman kalau misalkan tanaman kalian varigata kayak gini, itu pupuknya jangan sering-sering aja, tapi tetap dikasih. Nutrisinya itu bisa mereka dapatkan dari media tanam, kayak yang di awal tadi yang pondasi, itu memang udah jadi makanannya mereka juga gitu loh, si media tanamnya. Makanya untuk pupuk kita sebenarnya ngasihnya secukupnya. Aku bahkan di sini aku ngasihnya 5 bulan 1 kali kayak gitu, pakai pupuk yang slow rest. Jadi emang pupuknya bertahan lama gitu sampai 5 bulan. Nah, pupuk yang aku pakai nggak boleh sebut merek. Kita pakai aja perbandingan pupuk N, P, dan K. Untuk mereknya terserah. Terus kalian kalau misalkan namanya baby, itu kalian harus pilih kandungan N, P, dan K itu harus seimbang. Misalkan N-nya 13, P-nya 13, K-nya juga 13. Kalau tanaman kalian sudah sebesar ini, sudah gede banget, gede mereka daripada aku, itu kalian bisa pakai pupuk yang N-nya lebih tinggi, yaitu N-nya 17, P-nya 10, dan K-nya 11. Jadi nutrisinya mereka terpenuhi, kita bahagia, mereka juga bahagia kayak gitu.
Terus yang paling ditakutin sama plant lover adalah hama. Iya kan, aku juga paling ngerasa ikut sedih gitu loh kalau tanaman aku lagi kena hama, lagi kena sakit gitu. Untuk penyakit yang umum, monstera ini sebenarnya tanaman yang kuat banget ya. Jadi nggak ada penyakit yang macam-macam sih untuk si monstera ini. Cuman kadang memang ada ulat ada ulatnya. Nanti itu kalian bisa pakai insektisida ini mereknya juga terserah, nggak boleh nyebut merek. Itu pokoknya insektisida kalian untuk yang ulatnya bisa. Terus juga ada kutu putih, pencegah kutu putih, kalian pakai satu macam aja insektisida. Nah ini jamur itu benar-benar rawan juga sih nyerang si monstera. Tapi alhamdulillah sampai sekarang monstera aku gak ada yang jamuran. Untuk yang var ya, kalau yang hijau kadang memang ada. Yang hijau aku juga pernah mengalami jamur. Itu aku pakainya tetap fungisida. Fungisida itu banyak juga mereknya. Kalian boleh cari langsung aja ke toko pertanian, toko obat, beli pestisida, beli apa tadi, fungisida untuk jamur gitu. Nah, fungisida ini lebih baik kalian semprot rutin, apalagi sebelum musim hujan. Musim hujan itu sangat rawan ngebawa jamur. Kalian pasti tahu ya si monstera yang daunnya total kuning. Daunnya ada total kuning, itu adalah si jamur tadi. Nah, aku punya contoh nih untuk si monstera hijau aku, ada yang lagi kena jamur karena di kota Batu ini udah mulai musim penghujan. Kayak 2 hari kemarin itu ada hujan besar banget gitu loh. Jadi ini ada yang udah kena jamur itu yang kayak gini. Ini pasti kalian sering banget yang ngalamin. Soalnya aku sering juga kalian curhatin di WA, bener-bener yang nanyain, Mbak Mican ini apa, Mbak Mican monstera aku kenapa gitu. Sama, kita juga panik kalau tanamannya lagi sakit gitu. Si total kuning total kuning ini, iya dia adalah si jamur. Kalau yang memang daunnya sudah parah seperti ini, kalian bisa dipangkas saja. Nih bener-bener yang kuning. Jelas ya. Pokoknya kalau yang si total kuning ini, dia ini benar-benar harus dipangkas saja kalau sudah satu daun kayak gini. Tapi kalau udah dipangkas, terus kalian langsung semprot semua daun yang udah kena itu dengan fungisida tadi gitu. Yang kayak gini dipangkas saja. Gitu sih penanggulangannya untuk si jamur. Karena yang penyakit untuk si monstera ini nggak banyak sih sebenarnya, ya ini tadi jamur total kuning ini benar-benar sering terjadi. Kalian pasti juga sebagian pasti udah pernah lihat atau bahkan mengalami sendiri, karena emang ini penyakit yang umum. Untuk yang si variegata alhamdulillah sehat semua, nggak ada yang pernah jamuran. Makanya kalau yang hijau sih, soalnya yang hijau aku taruhnya di bawah rak karena udah greenhouse segini kurang aja tempatnya. Jadi kadang memang yang ini terlalu di dalam gitu loh, terlalu kayak di bawah rak itu kan kurang sirkulasi tidak lancar udaranya. Terus kalau yang di bawah rak tuh pokoknya kurang bagus deh, sama halnya kayak yang di dalam ruangan. So, gimana nih video kali ini? Kita ngobrol-ngobrol kayak biasanya, ngobrol santai aja, tapi semoga apa yang aku omongin itu bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat kesehatan si anak cantik kalian. Dan jangan lupa tungguin video selanjutnya. Bye-bye.